Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Media Hikmah. Jangan lupa tonton sampai habis. Rusia dan Pakistan membantu Indonesia untuk menghadapi kekuatan Amerika. Kenapa? Indonesia bagian timur itu sudah dikelilingi pangkalan militer Amerika, 15 pangkalan militer Amerika. Remote-nya di mana? Darwin, Australia. Makanya ketika saya diundang Jenderal Gatot Nurmantio, itu beliau pernah jadi turis di Australia. Beliau langsung ke Darwin. Ternyata remote-nya itu di Darwin. 15 pangkalan militer Amerika itu remote-nya di Darwin, Australia. Sementara Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Indonesia sudah mempersiapkan kapal induk kerjasama dengan Italia. Baru tahu gak? Indonesia sudah punya kapal induk. Itu sudah dipersiapkan untuk menghadapi Cina di Kepulauan Natuna. Luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan bahasan kita pada bulan yang lalu, yaitu dengan tema menyongsong Sofatul Islamiyah global, menyongsong kebangkitan Islam global. Sampai terakhir ketika China dan Amerika duduk satu meja di KTT Beijing, dan China, artinya Amerika angkat tangan menghadapi China. Apa yang diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 140 itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan Allah, masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan, itu Allah pergilirkan ini di tengah-tengah manusia itu. Wa liya'lamallahu alladziina aamanu, dan untuk supaya orang-orang mukmin ini menjadikan ini sebagai ibrah, pelajaran. Bahkan ulama tersohor di Yaman, Syekh Abdul Majid Al-Jilani yang barusan meninggal, dia penulis kitab Al-Iman yang mendapat rekomendasi 100 ulama Ahlus Sunnah top tingkat dunia. Beliau minta kepada seluruh dunia Islam untuk mendoakan saudara kita yang ada di kota Fallujah, Irak. Begitu juga di Yaman, ya kan? Begitu Iran menciptakan milisi Syiah Houthi sampai sekarang, ya kan? Akhirnya sesama orang Yaman saling, hampir 25.000 korbannya. Itu di Yaman. Jadi kesimpulannya, pakar-pakar intelijen dunia ini menyatakan bahwa pertumpahan di Timur Tengah itu dampak daripada konsep imamah atau wilayatul faqih, doktrin Syiah Imamiyah. Makanya kenapa Indonesia menolak? Indonesia tidak mendukung Iran, karena Indonesia pernah hampir jadi target. Tahun 2018 itu 3.000 pemuda-pemuda Syiah Iran dan Afghanistan dimasukkan oleh Badan Intelijen Rahasia Amerika CIA masuk ke Indonesia tahun 2000, akhir 2017. 250 ditaruh di Balikpapan, 2.750 ditaruh di Makassar. Dan itu sudah pernah saya sampaikan, nggak perlu saya ulang lagi. Ternyata targetnya apa? Mereka akan melakukan revolusi Syiah di Indonesia tahun 2018. Makanya Kepala Badan Intelijen Negara waktu itu, Jenderal Norman Chanyaku, minta kepada Kodam 5 Brawijaya. Kenapa? Pusat Syiah terbesar itu Jawa Timur. Panggil. Pusat pendanaan Syiah terbesar se-Jawa Timur, Malang. Sampang, Madura, Puger, Jember, Probolinggo,
Sekarang sudah sampai ke Lumajang, Banyuwangi. Ini. Makanya Gubernur Jawa Timur sampai mengeluarkan peraturan Gubernur Jawa Timur untuk mengawasi pergerakan Syiah di Jawa Timur ini. Bahkan sampai tokoh Syiah Sampang, Tajul Maulud, itu langsung dia melakukan kasasi tingkat Mahkamah Agung. Langsung Mahkamah Agung memutuskan putusan hukum penjara 4 tahun. Kenapa? Dia melakukan tahrif terhadap Al-Quran, penodaan agama. Dia rubah Al-Quran karena mereka punya keyakinan Al-Quran belum sempurna. Yang menyempurnakan adalah imam-imam Syiah. Ini di Jawa Timur, dan itu keputusan Mahkamah Agung. Makanya kenapa Indonesia tidak mendukung Iran? Sampai ketika pemakaman Ali Khamenei 4 bulan ya, baru kali ini ada orang Islam dimakamkan setelah 4 bulan. Nggak tahu itu pakai dalil apa itu? Dalil Dajjal ya. Karena memang Iran itu ditakdirkan oleh Allah tempat munculnya Al-Masih Dajjal di kota Asbahan, kota Isfahan, yang di belakangnya kata Rasul ada 70.000 orang-orang Yahudi Isfahan. Dan itu nyata. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian Pakistan, satu-satunya dunia Islam yang punya bom nuklir. Jadi ini poros baru antara Turki, Qatar, Pakistan membentuk aliansi militer dunia Islam. Yang ditunggu siapa ini kira-kira? Yang punya fulus siapa? Saudi Arabia. Alhamdulillah, Saudi Arabia langsung mensupport aliansi militer baru. Jadi tatanan lama sekarang sudah talak 3, sudah tidak ada lagi. Sekarang muncul poros baru. Hikmah dari perang Iran, politik tingkat tinggi yang dimainkan oleh Iran, Amerika, Israel, muncul poros baru dunia Islam. Dan alhamdulillah Indonesia mensupport ini, walaupun Indonesia itu pakai politik bebas dan aktif. Alhamdulillah mensupport dari balik layar, sehingga akhirnya kapal selam Pakistan sekarang sudah masuk ke perairan laut Indonesia. Kapal selam nuklir paling canggih milik Rusia sudah masuk ke perairan Indonesia untuk membantu Indonesia menghadapi Amerika dan Cina. Itu Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ternyata ini patut kita bersyukur. Di balik ini ada manfaat bagi Indonesia, ya kan? Sehingga akhirnya sekarang Rusia dan Pakistan membantu Indonesia untuk menghadapi kekuatan Amerika. Kenapa? Indonesia bagian timur itu sudah dikelilingi pangkalan militer Amerika, 15 pangkalan militer Amerika. Remote-nya di mana? Darwin, Australia. Makanya ketika saya diundang Jenderal Gatot Nurmantio, itu beliau pernah jadi turis di Australia. Beliau langsung ke Darwin. Ternyata remote-nya itu di Darwin. 15 pangkalan militer Amerika itu remote-nya di Darwin, Australia. Sementara bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, Indonesia sudah mempersiapkan kapal induk kerjasama dengan Italia. Baru tahu kan? Indonesia sudah punya kapal induk. Itu sudah dipersiapkan untuk menghadapi Cina di Kepulauan Natuna. Luar biasa. Makanya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Rasulullah SAW memberikan wasiat? Kalau Rasulullah SAW, wa innal iman idal aqatil fitan bisa. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi barometer iman kita di akhir zaman ini, ketika fitnah-fitnah akhir zaman sudah mengglobal, mendunia, bila disah bumi Sam. Ini wasiat Rasulullah yang harus kita pegang. Bumi Sam ini adalah negeri Islam akhir zaman. Nah, sahabat tanya, ya Rasulullah, wa aina hum? Di mana keberadaan mereka ya Rasulullah? Qala fi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Ini hadis sahih riwayat Ahmad. Jadi barometer iman kita sekarang ini adalah Palestina. Jadi Palestina ini adalah batas iman. Di Palestina jelas siapa, ini benar-benar siapa yang mukmin, nampak. Siapa munafik, nampak. Siapa yang pro dengan penjajah, nampak. Ini batas iman yang dihabarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Makanya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, Masjid Al-Aqsa bukan sekedar isu politik, ia adalah amanah umat dan ujian bagi iman. Makanya jangan sampai kita salah sikap.
terhadap kezaliman hingga menjauhkan diri kita dari jamaah Rasulullah SAW, manhaj Rasulullah SAW dan sahabatnya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah SAW, ma'ana alaihi washabi. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah di mana aku dan sahabatku meniti di atasnya. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan ormas, ya kan? Siapapun juga. Kalau ada seorang muslim dia itibat pada Rasulullah dan sahabatnya, berarti dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Palestina hari ini adalah cermin umat. Di sana terlihat siapa yang tetap setia di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan siapa yang tergelincir membela kezaliman. Nampak jelas. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ulama-ulama Palestina mencoba melakukan riset. Dalilnya hadis sahih rawahu Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu hadina. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan di tengah-tengah umat Rasulullah ini dalam setiap penghujung 100 tahun may yujaddidu hadina, pembaharu dalam agama ini. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mencoba mencari hadis-hadis sahih dalam kutubus sittah dengan matan hadis yang sama, may yujaddidu hadina, al-mujaddid. Alhamdulillah beliau temukan. Beliau teliti dengan teliti sekali. Beliau kaji secara dalam. Hanya Imam Ahmad mengambil khulasa kesimpulan. Mujaddid yang pertama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Cicitnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 100 tahun yang kedua, yaitu gurunya Imam Ahmad, Imam Syafi'i rahimahullah. 100 tahun ketiga, ini dihitung 1924 tambah 100 tahun, 2024 Allah akan munculkan dari arah timur Indonesia. Ini yang disampaikan oleh Wakil Ketua Rabithah Ulama Palestina, Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah. Jadi pembawa kejayaan akhir zaman Allah akan munculkan dari arah timur Indonesia. Bahkan ada istimewa ulama seluruh dunia Islam di Timur Tengah. Ini saya screenshot. Semuanya menegakkan tangan. Ya Allah, jadikan umat Islam Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Amin ya rabbal alamin. Ini doa para ulama.